menanggung kutuk atas dosa manusia. Terkutuklah orang yang salib, terkutuk orang yang disalib, yang di kayu salib. Yesus menjadikan kutuk di kayu salib demi kasihnya kepada manusia, demi pengorbanannya untuk manusia, supaya manusia jangan ada yang celaka, supaya manusia jangan ada yang binasa. Itulah kasih Tuhan. Tuhan yang kekal, tidak akan dihukum, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup bagi setiap orang yang percaya, yang namanya Yesus, nama di atas segala nama. Dialah Raja di atas segala raja, dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah yang berkuasa di dunia dan di surga. Kasihnya besar atas kehidupan kita manusia yang membuka hatinya, yang berkenan menerima kehadirannya. Niscaya orang itu mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih dari Tuhan, mendapat rahmat daripada Tuhan, yaitu tidak harus hidup dalam menunggu penghakiman atau menunggu hukuman atau masuk dalam siksaan neraka. Tetapi tidak perlu itu terjadi dalam kehidupan ini dikala kita sudah dipanggil oleh Tuhan nanti. Kita hidup di dalam kasih Tuhan ini untuk selama-lamanya, untuk menghindari siksa neraka, menghindari siksa hidup kebinasaan. Itulah sebabnya. Mengapa saudara tidak membuka hati saudara menerima kehadiran Yesus? Yesus menawarkan kepada saudara semuanya, tidak terkecuali siapapun saudara dan dimanapun saudara berada, adalah orang yang akan berada di lautan api yang menyala-nyala dan hukuman kematian bagi orang yang tidak percaya. Itu adalah hukuman yang kedua. Terus, dan hukuman itu bagi orang yang menolak Yesus, yang menolak akan Yesus, yang tidak percaya akan Tuhan Yesus. Tapi bagi orang yang menerima Yesus, bagi orang yang membuka hatinya untuk Yesus dalam hidupnya, niscaya hidupmu akan selamat, lepas dari kuasa maut, pindah di dalam kehidupan yang kekal, hidup yang kekal, dan tidak turut dihukum, tidak turut dihukum. Itulah sebabnya kasih Tuhan itu besar, kasih Allah itu sangat besar. Hanya kepada orang-orang yang berkenan membuka hatinya. Siapapun saudara, latar belakang apapun, mungkin saudara pernah seorang menjadi pembunuh, mungkin saudara pernah menjadi seorang pezina, mungkin saudara pernah menjadi orang bermocorak dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus berkenan mengampunimu kalau engkau membuka hatimu. Maka dosa dan kesalahanmu itu akan diampuni. Maka dosamu akan diampuni.
dosa-dosa. Artinya orang yang membuka pintu hatinya. Pintu hati ini. Maka orang yang berkenan membuka pintu hatinya. Maka orang itulah yang namanya mendapatkan rahmat Tuhan, mendapatkan kasih Tuhan, mendapatkan anugerah kasih daripada Tuhan. Banyak mau mendengar. Kedua, saudara membuka hatimu, maka alam maut tidak akan menguasaimu. Engkau sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, tidak perlu dihukum, karena engkau telah menerima anugerah keselamatan. Karena engkau beriman dalam Yesus, maka engkau akan selamat pasti dan tidak mudah-mudahan. Sebab keselamatan itu tidak bisa dibayar dengan amal. Keselamatan tidak dibayar dengan perbuatan. Keselamatan tidak bisa dibayar dengan harta. Tapi hanya dengan iman dalam Yesus, maka engkau akan selamat dan pasti masuk surga. Kalau orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya, harus berbuat baik, harus berbuat kasih, harus suka memberi, harus memberi suka tumpangan, memberi pertolongan. Itulah kasih Tuhan yang tidak pamrih, kasih yang sempurna, kasih yang ilahi, yaitu kasih yang tidak ada pamrih. Kasih yang agape itu kasih yang tidak pamrih. Tulus, jujur dari dalam hati lubuk yang dalam kasihmu kepada Tuhan, dalam kasihmu kepada sesama, dalam seperti mengasihi dirimu sendiri. Kasihlah musuhmu, kasihlah Allahmu, dan kasihlah musuhmu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua. Itu nyata, orang yang percaya kepadanya akan selamat, pasti masuk surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.